Bayangkan sebuah pagi yang sunyi, di Masjid Nabawi yang penuh cahaya. Seorang lelaki tegap berdiri di saf terdepan. Suaranya lantang, menggetarkan jiwa, mengimami sholat subuh. Tapi tiba-tiba, jeritan kesakitan menggema. Tubuh sang imam terhuyung, darah segar mengalir di perutnya yang robek. Jamaah terkejut, terdiam dalam horor yang tak terbayangkan. Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin, pemimpin yang gagah, yang ditakuti musuh, yang dicintai rakyatnya, kini rebah, terluka parah. Tapi yang lebih menggetarkan hati, ketika Umar berbaring dalam derita, sebuah mushaf Al-Quran tergeletak di dekatnya, dan darahnya menetes tepat pada satu ayat. Wal yatalattaf, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Seakan-akan Al-Quran sendiri berbicara padanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana detik-detik terakhir kehidupan Umar bin Khattab? Dan mengapa darahnya menetes pada ayat ini? Mari kita menyelami kisah haru biru wafatnya seorang pemimpin yang namanya mengguncang dunia. Umar bin Khattab, namanya bergema di setiap sudut jazirah Arab. Dialah pemimpin yang mengguncang dua kekaisaran raksasa, Persia dan Romawi. Dialah yang membuat setan pun takut hingga tak berani berjalan di jalan yang sama dengannya. Dialah yang menegakkan keadilan dengan tangan besinya, tetapi hatinya selembut embun pagi. Di masanya, Islam berkembang pesat, negeri-negeri takluk, hukum ditegakkan, rakyat hidup dalam kemakmuran. Tapi di balik semua itu, Umar tak pernah merasa aman dari fitnah dunia. Setiap malam, dia berkeliling kota seorang diri, memastikan rakyatnya tak ada yang kelaparan. Setiap siang, dia duduk di bawah terik matahari, menangis mengingat hisab di akhirat. Umar tahu, dunia ini fana, kekuasaan adalah ujian, dan ajal bisa datang kapan saja. Pagi itu, Masjid Nabawi dipenuhi jamaah. Umar berdiri di saf terdepan, bersiap memimpin sholat subuh. Ketika ia takbir dan memulai membaca ayat-ayat suci, tiba-tiba, seorang budak Persia, Abu Lu'lu'ah, melompat dari kegelapan. Pisau bermata dua bersinar di tangannya. Dan sebelum ada yang menyadari, belati itu sudah menghujam perut Umar. Duk, tusukan pertama menembus perutnya. Duk, tusukan kedua. Duk, tusukan ketiga. Darah segar menyembur, membasahi sajadah. Umar limbung, tubuhnya melemah. Tapi dengan suara parau, dia tetap berusaha meneruskan sholat. Namun kakinya tak lagi mampu menahan tubuhnya. Umar jatuh tersungkur. Jamaah panik. Masjid Nabawi berubah menjadi lautan ketakutan. Si pembunuh berusaha kabur, menikam siapa saja yang menghalanginya, hingga akhirnya ia dihentikan oleh seorang sahabat dengan sisa tenaganya. Abu Lu'lu'ah menusukkan pisaunya ke dirinya sendiri, lalu mati di tempat. Umar dilarikan ke rumahnya, darah terus mengalir, wajahnya pucat pasi. Saat ciuman, kata pertama yang keluar dari bibirnya adalah, "Apakah kaum muslimin sudah menyelesaikan sholat?" Ia tak peduli dengan lukanya, ia hanya peduli pada sholatnya. Ketika diberitahu bahwa sholat sudah ditunaikan, Umar tersenyum lemah, lalu bertanya, "Siapa yang menikamku?" Saat mendengar nama Abu Lu'lu'ah,
seorang budak Majusi, Umar tersenyum lagi. Alhamdulillah, yang membunuhku bukan seorang muslim. Tapi rasa sakit semakin menusuk. Umar tak lagi bisa bangun. Ia tahu ajalnya telah dekat. Maka ia meminta sesuatu yang mengguncang hati semua orang di sekitarnya. Kuburkan aku di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Permintaan ini begitu berat, karena makam Rasulullah ada di dalam kamar Aisyah, dan Aisyah belum pernah mengizinkan siapapun untuk dikuburkan di sana. Tapi ketika Aisyah mendengar permintaan Umar, matanya basah. Aku telah menyimpan tempat ini untuk diriku sendiri, tapi aku akan mendahulukan Umar daripada diriku. Sebuah kehormatan yang tak tertanding. Bagian 4. Darah yang menetes di surah Al-Kahfi, sebuah pesan ilahi. Umar semakin lemah. Tangan gemetarnya menggenggam mushaf Al-Quran. Ketika lembaran itu terbuka, matanya jatuh pada satu ayat dalam surat Al-Kahfi. Wal yatalattaf, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Tiba-tiba, setetes darah jatuh dari lukanya, membasahi tepat di ayat itu. Seakan-akan itu pesan terakhir dari langit. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan bahwa meskipun Umar dikenal keras, namun hatinya penuh kelembutan. Hari itu, Umar berpulang ke rahmatullah. Dunia kehilangan salah satu pemimpin teragungnya. Sahabat, dari kisah ini, kita belajar satu hal yang begitu dalam. Kekuasaan tidak menjadikan Umar tinggi hati. Kejayaan tidak membuatnya terlena. Bahkan saat ajal menjemput, ia tetap memikirkan umatnya. Dan yang paling menggetarkan, ayat yang terkena darahnya seolah menjadi pesan abadi, bahwa di balik kekuatan harus ada kelembutan. Maka kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah cukup lembut dalam hidup ini? Apakah kita sudah cukup rendah hati? Ataukah kita masih terjebak dalam kesombongan? Karena pada akhirnya, tidak peduli seberapa besar kekuasaan kita, seberapa tinggi jabatan kita semua akan kembali kepadanya. Dan yang tersisa hanyalah nama baik dan amal yang kita tinggalkan. Semoga Allah merahmati Umar bin Khattab, dan semoga kita bisa meneladaninya. Amin ya rabbal alamin.